kata-kata kita kan norak. Iya. Sebenarnya tidak norak, Pak. Iya, iya. Itu hanyalah hasil permainan dari KPUD yang curang. Iya, iya, iya. Sekarang buat peraturan. Apabila ada KPUD membawa serangan fajar, maka calonnya langsung dicoret. Iya, iya. Nah, gini Pak, harus dibuat sekarang nih. Ya, mereka nggak mau buat. Kalau KPUD tidak mau, ya, ya. yang jadi masalah KPU-nya juga takut dengan makhluk invisible hands itu. Ya, makhluk invisible hand-nya Pak, sudah Iya. berhenti 20 Oktober. Ada pihak yang di luar ya, Jokowi atau apa, ada kelompok-kelompok tertentu ya, yang mengostra ini, yang mengatur segala macam ini, sehingga pilpres saja bisa menang dia. Apalagi pilgub yang demikian ini. Dan sementara ini kelihatannya kita putusan Mahkamah Agung ini berlaku, walaupun jelek, walaupun salah, ya selama ini nggak ada pembatalan. Sejauh ini nggak ada arah dari DPR, ya, Mahkamah Agung sendiri, Komisi Yudisial, Menko Polhukam, dan lain-lain untuk membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan Patiwangi di Masyumi TV. Apa kabar pemirsa Masyumi TV dimanapun berada? Saat ini kita sedang bersama dua pakar. Yang pertama adalah Dr. Wazri Afifi, pakar Masyumi, yang begitu juga sebagai dosen dalam dan luar negeri, dan mantan Presiden International Student Association di Amerika. Dan di sebelah kanannya adalah Kang Mizan, Dr. Almizan Ulfa, pensiunan Kementerian Keuangan. Di terakhir jabatannya adalah peneliti utama. Saat ini kita akan membahas tentang bergulirnya pilgub di DKI. Apakah Anies berpeluang menjadi gubernur DKI? Oleh karena itu kita akan membahas hal tersebut bersama kedua pakar Masyumi ini. Oleh karena itu dengan waktu dan kesempatannya kami persilakan Pak Dr. Wazri dulu. Bagaimana ini peluangnya Anies, Pak Dokter? Apakah dia akan maju di pilgub ataukah dia akan dipasangkan dengan Kaisang? Kita belum tahu. Menurut pandangan Pak Wazri itu bagaimana, Pak? Ya, menurut pandangan umum semuanya kita di sini di DKI ini sebenarnya mengikuti keadaan. Ada 3 keadaan yang perlu kita pikirkan sebagai bangsa Indonesia, bukan sebagai orang DKI. Nah, karena Anies adalah bekas atau mantan calon presiden yang katanya penuh tanda tanya. Maka karena Anies di waktu korban daripada pilpres, jalan satu-satunya kita harus maju lagi ke DKI. Karena gubernur DKI biasanya capres 2029. Maka itulah sebabnya perlu Anies dimajukan lagi. Yang masalahnya ada, mana partai yang akan mengusung dia? Itu kan masalah. Dulu pernah kita mengusulkan supaya Anies ini ambil sebagai calon cagup independen. Tapi orang musuh-musuhnya Anies tidak bodoh. Dibuatlah syarat untuk menentukan calon cagup yang independen, waktunya singkat. Sehingga syarat untuk mendapatkan jumlah pemilih independen tidak cukup. Akhirnya kesempatan Anies terbuang begitu saja karena strategi musuhnya Anies. Nah, ini. Iya, betul. Ini, betul sekali Pak Wazri, ini masalah cacatnya demokrasi kita yang paling besar ini. Calon itu ya kalau melalui jalur independen sangat sulit ya, sangat-sangat sulit.
Karena saya pernah dengar dari Bang Faisal dulu, dia kan pernah calon independen, dia menghabiskan uang 5 atau 6 miliar untuk mengumpulkan kartu penduduk itu sangat buruk sekali. Dan kemudian ya yang paling bagus, yang paling ideal, siapa yang akan maju ke kompetisi ya dalam pemilihan umum itu di dalam negara demokrasi itu rakyat seharusnya, bukan pimpinan partai politik seperti sekarang gonjang ganjing ya. Jadi siapa saja maju, misalnya ya ini Bung Ivan mau maju, ya nggak boleh dihalangin. Kemudian terakhir sesudah banyak debat di televisi, ya, media segalanya, kemudian hasil survei, dia akan mempertimbangkan sendiri, ya, akan maju atau tidak. Nah, jadi suara yang didengarkan itu adalah suara rakyat. Nah, berbeda dengan kita sekarang, ya, gonjang ganjing sana kasak kusuk, ya, lobby yang menentukan siapa bakal maju di dalam kompetisi pemilihan umum dan pilkada ini ketua partai. Nah, ini apa itu namanya, praktek ya demokrasi yang buruk sekali, kira-kira gitu. Ya, gini Pak, kalau kita bawa ketua partai, ini bahayanya, ketua partai ini selalu berkata, politik itu dinamis. Apa itu? Nah, itu apa yang dinamis itu katanya, iya. kalau misalnya dia kalah, dia cepat-cepat bersalaman dengan yang menang. Iya. Walaupun kemenangan itu curang. Nah, ini yang itu buruk politik sekali. dinamis katanya. Itu. Ini masalah untuk bangsa Indonesia. Dinamis menurut konsep para ketua partai politik. Ini masalah. Dinamis menurut akademisi dan nilai-nilai luhur demokrasi nggak begitu. Ya, lain. Dia bisa mengucapkan selamat kalau ya betul kekalahan tidak curang, kekalahan yang terhormat. Tapi dia mengucapkan selamat dengan pertimbangan kepentingan pribadi atau golongan. Ah, ini salah tuh. Itu salah satu contoh, Pak. Oke. Ini contoh yang lain. Dia sudah berdebat, sudah ditipu. Pada minggu depan, dia boleh memaafkan tipuan orang. Nah. Apa sebab? Karena kepentingan. Nah. Ini masalah partai politik Indonesia. Iya. Ini harus diatasi. Masalah benar. Jadi saya pernah baca tulisan dari Hafiz, siapa itu ya? Hafiz. Bukan akademisi dari Universitas ini Nasional Australia, dosen UI juga. Bukan Hafiz ya, apa itu namanya? Hadis ya. Nama belakangnya Hadis, nama depannya saya lupa. Di Indonesia itu partai politik itu nggak punya ideologi sebenarnya. Jadi yang diubar itu hanya kepentingan, ya, kemenangan saja. Dan ini buruk sekali. Dan kalau kita lihat memang betul. Ini kelompok ini sebentar bergabung dengan kelompok itu, ya. Sebentar ini ada koalisi dengan partai ini, sebentar koalisi dari partai itu. Jadi nggak memperlihatkan ciri dari kelompok koalisi. Dia koalisi terbentuk untuk sementara untuk memenangkan suatu kandidat tersendiri, dan ini buruk sekali bagi demokrasi. Ya, akibat perangai ketua parpol begitu, Pak. Ya. Yang menjadi korban kita ini, bawah-bawah ini. Betul. Kita percaya 100% dukung. Iya. Tahu-tahu berubah dia. Berubah dengan sangat mengecewakan sekali. Ini masalah nih. Iya, lawannya dianggap patriot. Patriot itu kata yang penting sekali. Seorang patriot itu rela mengorbankan nyawanya. Oke. Terima kasih Kang Mizan. Pak Wazri, mungkin sedikit kita fokus pada peluang Anies Baswedan dalam menjadi gubernur DKI dan peluang wakilnya itu adalah Kaisang. Apakah potensi Anies dan Kaisang itu akan maju, akan diperpadukan itu kedua kandidat itu? Ya, gini Pak Iwan. Anies dan Kaisang, kalaulah kita buat matematiknya yang jujur, dia akan negatif itu nilainya. Bawah 0 mungkin. Nggak mungkin. Anies dan Kaisang. Anies ini
adalah calon, yaitu orang berharap 2 tambah 2, 4. Tidak mungkin lagi yang orang yang dengan sejarahnya bisa menguasai partai dalam 2 bulan, itu pasti ada beradab. Tidak mungkin Anies digabungkan dengan orang yang seperti ini. Kita bukan membeda-bedakan orang. Orang semua sama. Tetapi orang itu bisa berbeda. Bagaimana sejarah hidupnya. Nah, ini masalah. Betul, betul. Ya. Saya dengar terakhir ya, itu Bang Anies itu relaten atau berat untuk menggandeng Kaisang. Menggandeng anak kecil. Ya, menggandeng Kaisang. Dalam beberapa media kelihatannya sukar ya. Kelihatannya kayaknya peluangnya nggak begitu besar. Tapi ya mengenai dinamis tadi, ya siapa tahu dalam menjelang ini 2 bulan lagi, sekarang Juni kan, Juli Agustus, tiba-tiba Bang Anies melihat peluang untuk kembali menjadi gubernur DKI hanya ada kalau dia menggandeng Kaisang. Bisa aja terjadi itu karena dinamis tadi, Pak. Ini yang kita masalahkan, Pak. Dinamis itu membuat susah budaya bangsa ini. Iya, itu. Masa dinamis air dengan minyak bisa bersatu? Nah, itu. Tidak mungkin, Pak. Kita perlu bangsa yang benar-benar bangsa serius lah. Tidak usahlah bangsa asal menang. Iya. Tidak mungkin itu, Pak. Jadi kita harap Anies mendengar kita ini di sini. Tidak usahlah, carilah orang yang seiring dan sejalan. Iya. Tidak mungkin, Pak. Ada pepatah. Iya. Tidak mungkin induk kepiting menyuruh anaknya berjalan lurus. Apa sebab? Iya. Dia sendiri berjalan miring. Nah, itu. Tidak mungkin Anies harus ingat nih, mencari teman wakil gubernurnya. Iya. Ingat kata-kata induk kepiting. Iya. Induk kepiting. Jangan dinamis-dinamis. Iya. Berhentilah dinamis-dinamis. Iya. Kami sudah bosan dengan dinamis-dinamisnya parpol. Iya. Jelas-jelas sekarang. Oke, apakah ada kemungkinan nih Pak Wazri? Anies adalah mantan gubernur DKI. Ya. Akan disandingkan kembali dengan mantan DKI sebelumnya, yaitu adalah Ahok. Apakah ada potensinya itu? Ini sama aja dinamis Karena tadi. kan PDIP itu pasti Bukan. Maksudnya sekarang Anies ya, jadi calon gubernur. Ahok jadi calon wakilnya. Wakilnya. Kayaknya itu hampir mustahil. Hampir mustahil. Karena itu berbeda air dan minyak. Air dan minyak sangat tidak mungkin. Karena sejarah hidupnya Ahok. Berbeda itu. Jadi yang paling mungkin paling mungkin, tapi menurut kita sangat buruk, Anies berpasangan dengan Kaisang. Ya sudah terbukti di dalam Pilpres Gibran itu lewat jalan tol merubah undang-undang jadi wakil presiden untuk ada pihak yang di luar Jokowi atau ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai ini, yang mengatur segala macam ini, sehingga Pilpres saja bisa menang dia, apalagi Pilgub yang demikian ini. Dan sementara ini kelihatannya putusan Mahkamah Agung ini berlaku, walaupun jelek, walaupun salah, selama ini nggak ada pembatalan. Sejauh ini nggak ada arah dari DPR, Mahkamah Agung sendiri, Komisi Yudisial, Menko Polhukam, dan lain-lain untuk membatalkan. Jadi kelihatannya sementara Kaisang bakal maju. Nah, siapa yang bakal menggandeng Kaisang? Itu yang bakal menang. Pengalaman dari Pilpres. Karena kita lihat ini Pak Ivan, pola pemilihan kita, masyarakat akar rumput kita di seluruh Indonesia itu ada 2 kelompok. Kelompok pertama pemilih norak, kelompok kedua pemilih cerdas. Nah, di belahan ini daerah yang lain di Indonesia, kelompok pemilih norak ini besar sekali. Tapi di DKI Jakarta nggak begitu besar, mungkin pemilih norak ini mungkin sekitar 65% apa. Maksudnya bagaimana? Coba bisa didefinisikan secara... Pemilih cerdas itu sekitar 35%. Pemilih norak ini orang-orang yang tidak begitu tersentuh dengan diskusi-diskusi publik.
diskusi seperti kita di sini, diskusi di TV yang terus-terusan menggelontor ini, pandangan-pandangan ini, akademisi, pandangan tokoh masyarakat, pandangan ahli agama, itu mereka itu nggak begitu memperhatikan, nggak meresap di dalam dadanya. Yang mereka perhatikan adalah nanti kunjungan. Kunjungan tim sukses ya ke rumah mereka, ngetoknya tok 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 tok. Nah, dalam bahasa Inggris tok itu suaranya bukan tok, knock knock knock. Money. Iya, knock knock. Jadi bahasa suaranya sama. Kalau kita kalau ngetok itu bunyinya tok tok tok. Kalau orang Inggris bilang knock knock knock. Dia menunggu knock knock itu tadi atau tok tok itu tadi. Jadi kalau diskusi-diskusi itu ya hanya 35%. Jadi walaupun katakanlah ya 90% pemilih cerdas memilih calon tertentu, katakanlah Bang Anies, tapi tanpa dia bisa mengendalikan pemilih norak itu akan kalah. Terbukti di Pilpres tadi kan. Gitu kira-kira. Keadaannya demikian. Ya, ini berbeda nih dengan Pak Amin. Ya. Begini Pak. Pengalaman dari bansos, pengalaman dari kecurangan sudah jelas. Oke. Dapat Pilpres. Maka dengan cara begitu, sehingga Kaisang dengan cara yang sama juga menang. Kan begitu kata Pak. Betul. Prinsipnya prinsipnya gitu. Prinsipnya begitu. Tapi kita lihat Pak, bangsa ini yang noraknya di DKI tidak banyak Pak. Enggak 65%. Ya, satu lagi. Enggak lebih dari 50%. Kata kita kan norak. Ya. Sebenarnya tidak norak Pak. Ya. Itu hanyalah hasil permainan dari KPUD yang curang. Iya. Sekarang buat peraturan. Apabila ada KPUD membawa serangan fajar, maka calonnya langsung dicoret. Iya. Nah, gini Pak, harus dibuat sekarang nih. Ya, mereka nggak mau buat. Kalau KPUD tidak mau, ya, yang jadi masalah KPU-nya juga takut dengan makhluk invisible hands itu. Ya, makhluk invisible hand-nya Pak sudah berhenti 20 Oktober. Dan tidak ada lagi. Iya, tapi ya, makhluknya tetap ya belum dimasukin Gucci ya. Masih bergantayangan. Oh enggak ya. Jadi Pilpresnya November ya. Jadi tapi makhluknya itu masih bisa dikendalikan dengan jampi-jampi keramatnya, dengan kemenyan-kemenyannya ya, itu. Ada sekarang tanda-tanda kegagalan itu. Oke. Contoh. Ya, oke. Di waktu penguasa nomor 1 negeri ini. Iya. Mengusulkan pilkada di Agustus, dia usulkan Pak. Iya. Maka bangsa Indonesia melawan. Iya. Akhirnya jadi. Iya. Nah, itu artinya bangsa kita ini bodohnya udah hilang. Iya. Tapi Pak, Iya. kalau bodoh waktu kepresidenan dipelihara lagi, Iya. maka dia terpedaya dengan kata-kata janji-janji indah, yang sebenarnya janji-janji palsu yang akan membawa mereka ke neraka. Betul lah Kaisang menang. Iya. Begini Pak, kita harap Anies pasti yakin dia tidak akan terpedaya oleh strategi kepresidenan. Oke. Dia akan sadar dan orang-orangnya juga. Tadi seperti kata tadi moderator katanya dengan Ahok, bisa dia bersatu. Ada satu syarat. Ahok jadi mu'alaf. Pasti kesalahannya dimaafkan orang Islam. Iya. Nah, jadi betul itu Pak Waziri. Kalau menurut Pak Waziri, karena timingnya ya, timing pilkadanya November, sedangkan yang menguasai ramuan, menyan, segala jampi-jampi itu bakal mundur bulan Oktober, makanya pengendalian pada pemilih norak ini kelihatannya berkurang atau hilang sama sekali. Menurut saya enggak, Pak Waziri, tetap saja. Karena mereka timnya jalan terus, walaupun ya yang punya ininya pawang dari setan-setan itu sudah mundur ya, tetap jalan. Nah, ini buktinya begini ya, pengalaman kita selama era reformasi 25 tahun ini bergulir untuk seluruh Indonesia, termasuk pemilihan kades gitu. Jadi yang menentukan siapa yang menang itu adalah pemilih norak, dan ini sudah diakui oleh Profesor Mahfud MD, 92% ya pemilihan kepala daerah itu dibiayai oleh cukong. Untuk apa cukong ini? Yaitu untuk mengendalikan pemilih-pemilih norak itu. Itu Pak. Jadi kalau menurut saya tetap saja ya,
siapapun ya yang tidak menggandeng ini Kaisang, atau kata sebaliknya Kaisang bakal jadi pimpinan Jakarta, siapapun yang akan maju mendampinginya. Kira-kira begitu. Itu kita lihat di Jakarta, Pak ya. Iya. Di Jakarta, lurahnya tidak diangkat lagi. Iya, iya. Menteri Dalam Negeri, perkara lurah, perkara camat di Jakarta tidak ada, Pak. Iya, iya. Jadi itulah sebabnya kesempatan Anies masih ada. Apa sebab? Anies telah membuktikan dia berhasil menyelamatkan orang susah. Iya, iya. Contoh, waktu Ahok jadi gubernur, iya, iya, iya. mana Ahok perlu daerah tertentu mengusir-ngusir penduduknya. Iya, iya, iya. Tapi Anies tidak mengusir, iya, iya. membuatkan rumah ke langit. Iya, Kampung Bayam. Contoh Kampung Bayam. Iya, iya. Walaupun sekarang ini, Pak, kalau Kampung Bayam itu telah diusir lagi. Oh, diusir lagi. Ya, cara ngusirnya mudah. Nggak dikasih air, nggak dikasih listrik. Waduh. Akhirnya orang itu pergi lagi. Iya, Maka orang itu, kalau orang DKI ini sadar, iya. hanya Anies yang bisa menyelamatkan mereka. Iya. Maka dia mau tak mau harus memilih Anies. Betul. Jadi Pak Wazri ini kalau saya simpuli termasuk orang-orang yang Ahok fobia. Dan di satu sisi termasuk terobsesi dengan Bang Anies. Dan ini saya kira betul, ya, itu banyak betulnya karena segmen masyarakat demokrasi itu banyak. Ada kelompok yang fobia, ada kelompok yang obsesi dan lainnya. Dan kita perlihatkan ini, Pak, posisi Ridwan Kamil. Ya, posisi Ridwan Kamil ini kita lihat Golkar nggak pasti. Apakah dia di KI atau di Jabar? Menurut saya ya pertimbangan ini Golkar ya dan lain-lain tentang Ridwan Kamil ini hanya satu. Kalau dia maju ke Jakarta, Ridwan Kamil itu kelihatannya akan menolak berpasangan dengan Kaisang. Dan kalau menolak, sehebat apapun Anies ya, sehebat apapun ya, integritasnya, sehebat apapun intelektualnya, begitu bertemu dengan Kaisang dia bakal kalah. Jadi, ya pikiran petinggi-tinggi partai itu, Kaisang maju di Jakarta, teman kita juga. Ridwan Kamil maju di Jabar, teman kita juga. Kira-kira gitu, Pak. Oh, gitu ya? Gitu, Pak. Ya. Oh, kita berbeda dikit, Pak. Ya, nggak apa-apa. Gini, Pak. Namanya aja diskusi. Tadi kita moderator. Iya. Kata moderator peluang Kalau Anies. kita diskusi, berbeda nggak jadi soal. Biar pemirsa yang memutuskan. Ya. Begini, Pak. Seperti kata tadi pepatah. Ya, kalaulah seandainya di kepresidenan si Gibran berhasil. Iya. Dengan cara-caranya yang aneh-aneh itu. Iya. Tidak mungkin lagi, Pak. Adiknya seperti cara yang sama. Iya. Apa sebab? Iya. Pemilih-pemilih di DKI ini tidak akan mau tersandung di batu yang sama dua kali. Ya, kita biarkan ini menyimpulkannya masyarakat. Ya, betul gimana sekali. itu? Ya. Baik, terima kasih atas diskusi yang menarik sekali Pak Wazri dan Pak Almizan. Dan pemirsa yang telah menonton acara kita ini mohon untuk di-subscribe, like, and share untuk meningkatkan, nge-boosting our channel kita yang tentu saja ini akan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.